Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Kemudian di sini firman Allah wa fisaluhu dan menyapihnya dalam 2 tahun. Sebenarnya mengatakan fi amaini dalam 2 tahun, maksudnya dalam menunjukkan dalam selama 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya, tidak harus di puncak 2 tahun. Makanya dia menyapihnya dalam 2 tahun, seakan-akan dia masuk dalam interval 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya selama 2 tahun tersebut. Dalam ranah 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya. Sebenarnya mengatakan dalil jika memang seorang ibu dalam kondisi tertentu harus menyapi anaknya meskipun dia baru menyusui setahun atau 6 bulan tidak mengapa, tidak berdosa. Meskipun yang paling sempurna dia susuin sampai 2 tahun. Tapi boleh enggak menyusui lebih dari 2 tahun? Boleh, ini perkara duniawi, boleh. Boleh, tapi 2 tahun sudah cukup. Ya, kalau lebih juga enggak ada masalah selama itu tidak ada kemudaratan maka tidak mengapa. Tapi seandainya disapi sebelum 2 tahun tidak jadi masalah kalau memang kondisi mengharuskan demikian. Ini kita perlu ingat, ibu sulit 3 hal. Ketika jadi janin kita menyulitkan ibu. Kita istri kita hamil lihat kayak apa, setengah mati ya. Setengah mati ibu kalau lagi hamil. Ngidam inilah, ngidam anulah. Kadang-kadang ini ngidamnya benar atau enggak main. Jangan-jangan kita dikerjain. Abi belikan apa, di mana? Oh, mahal-mahal. Aduh. Nanti kalau enggak dibelikan anaknya ngiler melulu katanya. Khurafat. Macam-macam ya. Jadi janin sudah merepotkan ibu. Melahirkan apalagi antara hidup dan mati. Menyusui juga merepotkan. Bayangkan nyusui, berat nyusui. Kadang anaknya nakal, puting ibunya digigit-gigit. Nangis kadang-kadang. Ya macam berat lah nyusui anak-anak. Kadang-kadang ibunya sampai keropos. Ada sebagian orang mungkin kurang gizi, giginya mulai habis. Dia dimakan sama apa? Anaknya. Kurang gizi. Disedot sama apa? Anaknya. Karena ini 3 hal yang harusnya kita ingat sehingga kita tidak lupa berbakti. Kita pernah menyusui dari ibu kita mengambil gizi dari tubuhnya ya. Yang kalau tidak dikasih mungkin kita dulu goblok atau blow on gara-gara kurang gizi. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dan ini dalil bahwasanya bersyukur kepada kedua orang tua merupakan bentuk syukur kepada Allah karena Allah yang perintahkan. Allah telah memberikan kepada engkau kedua orang tua. Allah menciptakan engkau melalui kedua orang tua tersebut. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua karena bersyukur kepada orang tua termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Dan seburuk-buruk orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kalau kau melihat ada orang tidak berbakti sama orang tua, jangan berharap bergaul dengan dia. Jangan berharap bergaul dengan dia, karena dia pasti tidak tahu terima kasih. Sama orang tuanya sendiri tidak tahu terima kasih, sebagai kamu ya. Dia berhubungan dengan kamu hanya karena kemaslahatan. Nanti kapan-kapan dia lupa dengan kebaikanmu. Ilayyal nasir, dan kepada akulah kalian akan dikembalikan. Maksudnya Allah akan menghisap kalian tentang bakti kalian kepada kedua orang tua. Jangan disangka tidak akan dihisap. Ini Allah alam bisawab. Ini perkataan Allah. Jadi Allah selipkan. Ya. Karena seakan-akan kurang etis seandainya Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya aku adalah bapakmu, kayaknya kurang pas. Ya, maka Allah langsung masukkan Allah yang menasihati. Ya, tentunya Luqman beri nasihat juga kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Tapi Allah masukkan ya. Ada yang mengatakan karena kalau Luqman yang sampaikan seakan-akan tidak umum, tapi Allah yang bicara langsung, Allah selipkan perkataannya di antara nasihat Luqman agar ini mencakup umum kepada siapa saja. Maka di antara metode dalam mendidik anak-anak mengingatkan tentang kebaikan orang tua. Mungkin kalau kita yang sampaikan gak etis, tapi kita ingatkan kepada anak kita kebaikan ibu. Mamamu dulu begini. Ketika dia ngeluh, abi mama begini, umi begini. Mama dulu yang begini loh. Kamu begini. Dia bilang, mamamu kurang ajar, memang tidak tahu didik anak-anak. Sebaliknya kalau dia ngeluh kepada uminya tentang ayahnya, mamanya ingatkan, abimu dulu begini. Dan anak perlu diingatkan. Saya pernah baca,
maksudnya tidak mengapa seorang tua mengingatkan kebaikannya, bukan dalam rangka untuk alman, bukan. Tapi agar anak ini tidak terjerumus dalam dosa besar. Sebagaimana yang mengatakan boleh seorang suami ingatkan kebaikan dia kepada istrinya, bukan dalam rangka dia mentang-mentang minta balas budi, enggak, agar istrinya tidak terjerumus dalam kedurhakaan. Agar tidak terjerumus, karena kalau di antara sebab terbesar wanita masuk neraka adalah durhaka kepada suami. Demikian juga seorang anak durhaka kepada orang tua bisa masuk neraka. Tapi lebih baik, lebih hati-hati agar kita tidak terjatuh dalam alman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alman yaitu mungkit, maka sebaiknya kita ungkit kebaikan ibunya dan ibunya mungkit kebaikan sang ayah. Sehingga anaknya ingat. Ya. Tentu tidak terus-terusan, tapi ketika ada tanda-tanda dia lupa, ingatkan. Maka Allah langsung ingatkan dalam ayat ini tentang kedudukan kedua orang tua. Bahkan Allah ingatkan lagi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. Di sini sampai Allah gambarkan jika kedua orang tuanya di puncak kerusakan, sudah syirik, maksa syirik. Sudah syirik, maksa lagi kamu untuk syirik. Kalau syirik aja masih oke lah, dia tidak paksa. Ini maksa anaknya untuk apa? Syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sa'ad bin Waqqas. Dia bilang, nak, Sa'ad bin Waqqas terkenal orang yang sangat berbakti. Kalau kau tidak nurut ibu kan bunuh diri. Kalau kau tidak nurut, biar aku mati sehingga orang bilang Sa'ad bin Waqqas ibunya mati gara-gara dia, supaya kau tercela. Dia mengancam Sa'ad bin Waqqas untuk durhaka, untuk berbuat syirik. Dan ayat ini turun, tentang ini juga turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau dalam kondisi demikian saja, seorang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, ini berlaku, ingat, kepada dua orang tua langsung, bukan kepada kakek nenek, enggak. Tidak dikiaskan, ini dua orang tua yang langsung, ya. Oleh karenanya, hukum berbeda antara dua orang tua dengan kerabat. Kalau dua orang tua musyrik, tetap wajib berbakti kepadanya sebagaimana kalau keduanya muslim, tidak ada bedanya. Tetap berbuat baik, kasih kue, kasih hadiah, telepon, datang ke rumahnya, meski keduanya musyrik. Tapi kalau kerabat yang lain, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, maka sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kedua orang tua, meskipun musyrik, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena mereka punya jasa khusus. Nah, apalagi kalau kedua orang tua tidak sampai derajat ini. Cuma sekedar minum khamar, mungkin berzina, mungkin tukang main judi, mungkin meninggalkan mama, mungkin apa. Tetap berbakti. Wong ini saja kondisi musyrik. Maksa musyrik. Apa maksiat tertinggi? Musyrik. Kesyirikan. Maksa kita musyrik. Tetap kita disuruh berbakti kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau orang tua tidak sampai seperti itu. Makanya sering tanya, Ustaz, bagaimana orang tua saya gini? Ustaz, orang tua ninggalkan ibu saya. Orang tua saya tukang mabuk. Orang tua saya berzina. Saya sering dapat pertanyaan gitu. Ya, tetap berbuat baik. Tetap berbakti. Dan sebaik-baik bakti adalah mendakwahi mereka. Sebaik-baik bakti mendakwahi mereka. Mau terima enggak urusan. Dakwahi mereka agar mereka meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di sini Allah mengatakan, "Ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun." Kalau mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak punya ilmu sama sekali. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan mengatakan kalau kau punya ilmu tentang syirik boleh syirik. Enggak. Ini Allah menekankan. Ini namanya wasful lazim. Sifat yang melazimi kesyirikan. Syirikan itu enggak ada dalilnya sama sekali. Mau dipakai dalil apapun enggak akan bisa memunculkan namanya syirik. Seperti Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa yang menyembah selain Allah yang tidak ada argumentasinya, bukan berarti mafhum mukhalafahnya kalau ada argumentasinya boleh kita sembah. Ini maksudnya bukan sifat yang ada mafhum mukhalafahnya, bukan, tapi dia wasful lazim untuk penekanan bahwasanya yang disembah selain Allah tidak ada buktinya, tidak ada argumentasi. Sama seperti ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Kalau mereka berdua maksamu untuk berbuat syirik yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maksudnya syirik itu tidak ada dalilnya. Maka ini perlu kita tahan. Sekarang zaman ini banyak orang mulai bikin dalil untuk syirik. Minta ke mayat ada dalilnya. Kita bilang itu enggak ada dalilnya. Kita bantah secara logika enggak mungkin. Enggak ada dalilnya.
Ya. Pakai jimat ada dalilnya. Pasang foto wali ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Logika. Oh, kalau kita ini siapa? Kita nggak bisa langsung sama Allah. Semua harus kita bantah. Syirik nggak ada dalilnya sama sekali. Syirik itu nggak ada dalil, semua nggak logis, mau dilogis-logiskan. Bagaimana menyembah mayat, menyembah nabi, menyembah patung, nggak ada dalil sama sekali. Jadi syirik itu mau dipakai sisi pendalilan apapun dalam usul fikih nggak bakalan sampai. Syirik itu nggak ada dalilnya. Allah tekankan, ingat, syirik itu nggak ada dalilnya, maka kau bertahan. Jangan ikut-ikutan syirik. Makanya juga dalil, kita ajarkan anak kita, kamu harus tegas. Jangan sampai karena kamu pekewo kamu terjun dalam syirik. Jangan. Ada orang ngajak pakai jimat karena nggak enak ikutan pakai jimat. Jangan. Ada orang ngajak ke dukun karena nggak enak ikut apa? Pergi ke dukun. Ada orang ajak ke acara keagamaan agama lain karena nggak enak ikut-ikutan. Jangan. Ya. Orang tuamu saja kau selisihi. Yang paling berjasa kepada kamu kau tidak ikuti. Apalagi selain orang tuamu. Kamu aja orang tua ngajak syirik nggak usah pegang-pegang. Enggak, ayah, enggak. Ini enggak boleh ya. Orang tua yang punya jasa yang kita suruh hormat sama dia. Kita enggak pekewo untuk meninggalkan syirik meskipun orang tua maksa. Apalagi selain orang tua. Meskipun orang gara-gara atasan, gara-gara kawan, gara-gara ini akhirnya ikut-ikutan melakukan asyara syirik. Ada tradisi kesyirikan, ikut-ikutan enggak enak. Enggak boleh. Enggak, ini syirik enggak bisa. Gara-gara enggak enak sama atasan akhirnya ikut selamat hari ini hari anu kesyirikan. Jangan. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Artinya ini syarat kalau orang tua saja yang luar biasa jasanya kita tidak pakai, apalagi kalau selain orang tua. Apa jasa dia sama kita? Tinggal ini nggak mau ya sudah. Kemudian Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini juga di antara nasihat Allah. Allah selipkan di antara nasihatnya Luqman. Di antara cara untuk bisa istiqamah, ikuti jalan orang-orang yang baik. Kita carikan anak-anak, teman-teman yang baik. Nih, kamu teman sama dia ini. Temenin sama dia. Ini anak baik. Nak, tolong perhatikan anak bapak ya. Dek, tolong perhatikan. Ajak ke pengajian. Kenalkan orang-orang soleh. Kenalkan. Jadi disuruh ikut jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini repot kita zaman sekarang. Kita ingatkan, kenalkan anak-anak dengan